أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim. وحفظا من كل شيطان مارد. As-Saffat ayat 7. Dan telah memeliharanya dari setiap setan yang durhaka. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang telah menciptakan langit dan menghiasinya dengan bintang-bintang, yang salah satu fungsinya adalah menjaga berita-berita gaib langit dari setan-setan pencuri dengar yang mendistorsi dan menyimpangkan ayat-ayat kepada dukun-dukun mereka. Dilemparinya mereka dengan bintang-bintang yang panas di langit itu. Begitulah cara Allah menjaga ketat informasi atau berita-berita gaib dari langit, dari setan-setan yang celaka. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. As-Saffat ayat 8. Mereka tidak bisa mencari-cari pendengaran dari golongan yang paling tinggi. Adalah para malaikat, al-mala'ul a'la, golongan tinggi yang berada di ketinggian langit sana, yang memiliki majelis-majelis, yang mengetahui golongan-golongan rendah dan situasi mereka dari kalangan jin, manusia, dan hewan. Informasi langit itu seringkali berusaha untuk dicuri dengar oleh kelompok-kelompok setan agar mendapatkan pengetahuan lebih dahulu dan menyesatkan manusia. Tetapi Allah menjaganya dan melempari mereka dari segala penjuru dengan bola-bola api. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang memelihara wahyunya yang berisi tentang syariat dan takdir-takdirnya dari berbagai macam penyelewengan yang dilakukan oleh setan-setan pencuri dengar yang mengambil informasi dari para mala'ul a'la, malaikat-malaikat yang mengetahui situasi alam rendah, melempari mereka dengan bola api di langit sana. Allah yang Maha Kuasa, Dia pula yang Maha menjaga dengan sempurna wahyunya. دحورا ولهم عذاب واصب. As-Saffat ayat 9. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna memelihara alam yang diciptakan dan wahyu yang disampaikannya dari berbagai macam penyelewengan makhluk-makhluk jahat. Suatu hari nanti Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang kekal abadi di neraka. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. As-Saffat ayat 10. Kecuali ada setan yang dapat mencuri-curi sebagian pembicaraan, lalu dikejar oleh bintang berkilat, bola api yang menyala. Setan di atasnya terkadang sudah menyampaikan berita itu kepada setan yang ada di bawahnya. Dan setan yang ada di bawahnya juga sudah menyampaikan kepada yang di bawahnya. Tapi mereka semua dikejar bola api.
ada yang sudah terbakar, tetapi ada pula pesan yang sudah terlanjur sampai kepada dukun-dukun mereka, tukang-tukang tenung mereka. Dan dalam banyak hal informasi yang sampai bukanlah informasi yang sempurna. Informasi yang tidak sempurna itulah yang kemudian diolah kembali oleh para dukun dan tukang tenung, para peramal dan paranormal, yang ditambah dari 100 mungkin sampai ribuan kata lagi. Hidayah dari ayat ini, Allah lah yang maha memelihara kesucian informasinya, terutama pada wahyunya yang dipeliharanya, yang tidak akan pernah ada yang bisa mencampur adukannya dan tetap dalam kemurniannya. Allah lah yang maha kuasa, maha memelihara, sekaligus juga yang maha menyiksa, yang melawan kehendaknya. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. As-Saffat ayat 11. Maka tanyakanlah kepada mereka, kepada manusia, kaum musyrikin Makkah pada saat itu, dan siapapun sampai hari ini, yang masih meragukan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali setelah matinya. Apakah mereka makhluk yang lebih kuat, ataukah makhluk yang telah kami ciptakan itu? Apakah mereka lebih sulit diciptakan ketimbang makhluk yang lain yang telah kami ciptakan sebelumnya? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Kami ciptakan jin dari partikel api. Kami ciptakan malaikat dari partikel cahaya. Kami ciptakan matahari, bulan, dan kami ciptakan langit yang jauh lebih hebat penciptaannya daripada manusia. Hidayah dari ayat ini, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha sempurna pengetahuannya. Dialah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi, untuk ditaati semua perintah-perintah, untuk dijauhi semua larangan-larangannya. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layl wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Az-Zumar ayat 5. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang di antara keduanya dengan mengandung kebenaran. Tidak ada permainan, tidak ada main-main di sana. Dia memutarkan malam atas siang, memasukkan malam ke dalam siang, sehingga sirnalah siang, jadilah malam. Memutarkan siang atas malam, maka terjadilah siang dan sirnalah malam. Dan Dia yang menundukkan matahari dan bulan sehingga memudahkan peredaran keduanya dan menetapkan kepada matahari dan bulan agar masing-masing berjalan di atas orbitnya dan berjalan menurut waktu yang telah ditentukan sampai batas waktunya harus hancur pada hari kiamat. Sungguh, Dialah Allah yang maha perkasa,
lagi Maha Pengampun. Hidayah dari ayat ini. Allah satu-satunya Maha Pencipta semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Berikut semua proses pergantian siang dan malam atau malam dan siang. Dan menundukkan semua benda-benda langit termasuk matahari, bumi, dan bulan sampai hari kiamat. Sungguh dialah yang maha kuasa itu sekaligus yang maha perkasa yang tidak akan pernah terkalahkan dalam pengendalian dan dalam kekuasaannya terhadap alam kehidupan ini. Sekaligus dia pula maha pengampun atas hamba-hambanya yang berdosa lalu kembali kepadanya untuk bertobat. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Az-Zumar ayat 6. Dia Allah menciptakanmu dari seorang diri, yakni Adam alaihissalam. Kemudian dia menjadikan istrinya sebagai pasangannya, yakni Hawa, dari bagian diri Adam alaihissalam. Dan dia menurunkan 8 pasang binatang ternak untukmu, jantan dan betina, unta, sapi, kambing, dan domba, yang masing-masing berpasangan. Dari 4 ini ada laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Dia menjadikanmu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ibumu, kegelapan rahim ibumu, dan kegelapan selaput yang melapisi janin dengan rahim ibunya. Itulah Allah. Dialah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan semua yang kamu butuhkan dan proses kehidupan kamu sebelumnya. Kepunyaannya lah semua kerajaan. Tiada Tuhan yang hak, yang paling absolut untuk disembah melainkan Dia. Maka kemanakah kamu dipalingkan? Kenapa bisa kamu berpaling kepada selain Allah untuk kamu sembah? Hidayah dari ayat ini. Allah sebagai pencipta manusia dari jiwa yang satu, dengan semua prosesnya, dengan semua tahapannya. Sebagaimana hewan ternak juga diciptakan berpasang-pasangan untuk menunjukkan kekuasaannya, memperlihatkan dengan nyata kehendaknya yang sempurna dan memberikan nikmat kepada manusia. Dialah satu-satunya yang hak untuk diibadahi, untuk disembah, karena cuma Dia yang esa. Kenapa kamu manusia berpaling kepada selain Allah yang tidak pernah bisa setara dan sama dengan kemampuan Allah? Alam tara anna Allah
السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Az-Zumar ayat 21. Tidakkah kamu lihat, wahai Muhammad, Rasulullah, bahwa Allah menurunkan air dari langit berbentuk hujan. Lalu Dia menyalurkannya di sumber-sumber air di bumi dalam bentuk mata air atau dalam bentuk sungai yang mengalir. Kemudian Dia dengannya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam warnanya. Tumbuhan itu kemudian layu. Lantas kamu lihat ia menjadi kekuning-kuningan. Kemudian menjadikannya hancur berderai-derai. Dapat digunakan untuk kayu bakar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang selamat cara berpikirnya dan mendalam cara berpikirnya. Hidayah dari ayat ini bahwa Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Esa, yang Maha memberikan nikmat, yang Maha memberikan kehidupan, sekaligus yang Maha mematikan dan bisa membangkitkan kembali manusia setelah hancurnya di dalam tanah. Semua ini menjadi pelajaran sekaligus menjadi nasihat bagi orang-orang yang senantiasa menggunakan akal sehatnya, akal pikirannya secara mendalam. Allah lah pada akhirnya satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang diibadahi, tak boleh dan tak pantas untuk disekutukan dengan apapun dan siapapun. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Ghafir ayat 13. Dialah Allah yang memperlihatkan kepadamu semua ayat-ayatnya yang di langit, yang di bumi, dan yang di antara keduanya. Ayat-ayat itu memperlihatkan kepadamu tentang kekuasaannya, tentang keagungannya, sekaligus tentang keesaannya. Dan Dia pula yang menurunkan rezeki dari langit untukmu, yang memberikan nikmat kepadamu, memberikan rahmat kepadamu. Tetapi tidaklah mendapat peringatan dari semua itu, melainkan orang-orang yang kembali kepada Allah, meniti jalan yang lurus, taat, dan ikhlas dalam menghambakan diri hanya kepada Allah. Hidayah dari ayat ini. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, yang tampak dari penciptaannya.
di langit dan di bumi dan di antara keduanya, berikut semua nikmatnya, adalah Dia yang hanya bisa dikenali kehebatannya oleh orang-orang yang senantiasa berjalan dengan jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus, dengan ikhlas, selalu kembali kepada Allah, kepada Tuhannya. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ghafir ayat 57. Sesungguhnya menciptakan langit dan bumi itu lebih besar urusannya daripada menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Dan penciptaan langit dan bumi dengan semua yang ada di jagat raya ini tak terjangkau oleh manusia, tak terjangkau oleh pengetahuan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa mudah bagi Allah mengembalikan manusia setelah matinya dari tanah liat itu. Dibangkitkan kembali menjadi manusia lagi. Karena penciptaan alam, langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Begitu pula pengembaliannya. Hidayah dari ayat ini. Allah yang Maha Kuasa, begitu mudah baginya menghidupkan kembali manusia setelah punah dan matinya. Dihidupkan untuk dihisab. Dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Dialah Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha satu-satunya berhak untuk disembah.